Gawat, Wadas berduka. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama. Gawat, Wadas jadi tumbal. Romo Mangunwijaya di tahun 1989 menulis satu artikel berjudul Tumbal. Tulisan di majalah Tanah Air yang diterbitkan Amsterdam, Belanda itu berisi kritik terhadap proyek-proyek infrastruktur yang mengatasnamakan pembangunan dan mengorbankan rakyat kecil sebagai tumbal. Budaya dan mentalitas untuk mencari-cari tumbal dalam pembangunan setelah sekian lama Republik ini merdeka, ternyata menurut Romo Mangunwijaya belum selesai. Di zaman animisme, setiap pembangunan objek penting selalu membutuhkan tumbal dengan mengorbankan nyawa manusia melalui ritual-ritual. Setelah masuknya Islam, adat kejam di Nusantara itu berakhir. Golongan sinkretis kemudian menggantinya dengan kepala kerbau sebagai tumbal dalam upacara-upacara peresmian proyek pembangunan. Proyek Bendungan Bener di kawasan Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, dan proyek penambang emas PT Trio Kencana di Parigi Motong, Sulawesi Tengah adalah contoh terbaru yang memakan rakyat kecil sebagai tumbal. Sebuah proyek yang feasible tidak mungkin meminta tumbal atau korban, apalagi tumbalnya adalah warga negara yang paling tidak berdaya, yaitu wong cilik, yang di dalam sebuah negara yang adil dan beradab seharusnya dilindungi, bukan diteror, diintimidasi, dan mengalami kekerasan fisik. Di zaman Soeharto, pembangunan waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah juga memakan tumbal. Namun, persoalannya bukan karena pembangunan waduk tersebut dibiayai oleh oligarki atau untuk kepentingan oligarki, seperti yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah saat ini. Waktu itu oligarki belum menjadi monster mengerikan seperti sekarang. Yang menjadi persoalan ialah waduk Kedung Ombo yang dibiayai oleh Bank Dunia, Bank Eksim Jepang, dan APBN itu memberikan uang ganti rugi tidak adil kepada penduduk, sehingga ada semerbak bau korupsi di belakangnya. Ribuan keluarga kehilangan tanah akibat pembangunan waduk itu. Warga yang bertahan diteror, diintimidasi, dan mengalami kekerasan fisik. Pemerintah melalui aparat bersenjata memaksa warga pindah dengan mengairi lokasi proyek waduk. Akibatnya, warga yang bertahan terpaksa tinggal di genangan air. Sang Gubernur Jawa Tengah saat itu tidak berdaya membela warganya. Lagi-lagi, bukan karena takut kepada oligarki yang bakal membiayai jadi calon presiden, melainkan karena sang gubernur tidak berani melawan perintah pusat, yaitu Soeharto. Peristiwa tragis yang dialami oleh penduduk Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah adalah contoh nyata yang terjadi akibat ketidakberpihakan capres oligarki kepada rakyat. Ganjar Pranowo, sang gubernur Jawa Tengah yang belakangan ini masif mencitrakan diri sebagai calon presiden yang seolah-olah merakyat, nyatanya adalah perpanjangan tangan oligarki yang oleh banyak pihak disebut-sebut ingin membuktikan dharma bakti dan kesetiaan kepada oligarki supaya benar-benar mendapatkan dukungan penuh menjadi capres boneka baru di Pilpres 2024. Sehingga terhadap keburukan-keburukan oligarki, Ganjar Pranowo lebih banyak bersikap mikul duwur medem jero. Tanda bukti kesetiaan kepada oligarki ini sangat penting, karena di belakang Ganjar Pranowo masih mengantri sejumlah figur lainnya yang masuk nominasi capres oligarki. Kalau Ganjar Pranowo jatuh tersingkir dari orbit capres oligarki akibat insiden Desa Wadas ini, oligarki akan dengan mudah mengalihkan dukungan kepada figur capres oligarki yang lain yang sudah masuk dalam perhitungan radar mereka. Sebut saja misalnya salah satu di antaranya Erick Thohir yang belakangan ini sibuk mencitrakan diri sebagai sosok pro-rakyat ketimbang fokus mengurus BUMN yang berantakan, sampai-sampai sidak ke WC umum SPBU segala supaya rakyat dibebaskan bayar ongkos 2.000 perak saat buang air. Kenapa capres-capres oligarki bakal terus meminta tumbal di kalangan rakyat kecil? Jawabannya, karena mereka harus membayar lunas hutang budi kepada oligarki. Capres oligarki pada saat menjadi presiden akan menjadikan dirinya sebagai suksesor bagi kepentingan-kepentingan oligarki, termasuk kepentingan bisnis dan ambisi-ambisi oligarki. Tak peduli untuk akibatnya wong cilik diinjak-injak, rakyat jelata harus hidup melata, dijadikan mangsa belaka.
Berita kedua, selama kepolisian di bawah presiden, polisi tidak profesional. Sebuah potongan video yang memperlihatkan pakar hukum M. Taufik menyebut, selama kepolisian Republik Indonesia di bawah presiden, maka polisi tidak akan bekerja secara profesional, viral di media sosial. Video pakar hukum pidana itu menyinggung soal kepolisian di bawah presiden viral usai diunggah pengguna Twitter lelaki_sunyi. Dalam narasi cuitannya, netizen itu mengutip ulang pernyataan M. Taufik dalam video tersebut berkaitan dengan kepolisian. Kata M. Taufik, selama dekat dengan kekuasaan politik, polisi susah menegakkan hukum, apalagi untuk adil. Katanya, dilihat dari video itu, tampak M. Taufik tengah berbincang dengan pakar hukum tata negara, Refli Harun. Ia pun mengatakan, berdasarkan pengamatan pihaknya selama institusi Polri masih di bawah presiden, maka polisi tidak akan pernah bisa independen. Pengamatan saya kepada kepolisian, selama masih di bawah presiden, masih jadi bagian dari kekuatan politik, maka itu pula polisi tidak akan pernah bisa menjadi independen, ujar Taufik. Taufik pun lantas menyebut, selama tidak independen maka selama itu pula polisi tidak bekerja secara profesional. Selama tidak independen, otomatis polisi itu tidak profesional, ungkap M. Taufik. Oleh karena itu, kata Taufik, jika kepolisian ingin independen, maka institusi penegak hukum itu harus dilepaskan dari tekanan kekuatan politik manapun. Jadi, independen itu dimulai polisi ini harus bekerja menurut standarnya. Tidak ada tekanan, tidak ada pesanan dari kekuatan politik manapun, tuturnya. Selain itu, pakar hukum ini juga menyebut, ketika kepolisian masih berada di wilayah yang sangat dekat dengan dunia politik, maka selama itu pula hukum Indonesia akan sulit untuk ditegakkan. Ketika kepolisian berada di wilayah yang sangat dekat dengan dunia politik, maka selama itu pula kita sulit untuk menegakkan hukum, apalagi meraih keadilan, ujarnya. Netizen pun angkat bicara. Eka Gumanti, setuju sekali. Walau beberapa kali petinggi Polri mengatakan bekerja profesional hanya slogan semata, namun dalam realitanya tidak demikian. Hukum tajam di bawah, tumpul di atas. Berita ketiga, kendalikan minyak goreng saja tidak mampu, kata Niko Silalahi. Begini, mau 3 periode, itu kepala, isinya tai ya. Aktivis kemanusiaan Niko Silalahi menyemprot para pendukung Presiden Jokowi untuk 3 periode. Niko menuturkan, tidak masuk akal untuk kembali mengusung kembali Jokowi menjabat 3 periode. Hal ini lantaran Jokowi tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang berimbas pada masyarakat kecil. Salah satunya adalah pengendalian harga minyak goreng. Indonesia sebagai negara penghasil sawit terbesar, kata Niko, seharusnya mampu untuk mengendalikan harga minyak goreng. Tapi pada kenyataannya, pemerintah tidak mampu. Negara penghasil sawit terbesar, tapi yang menentukan harga CPO tidak mampu. 16 juta hektar lahan perkebunan sawit, tapi minyak goreng untuk rakyat malah langka, ujar Niko Silalahi di akun Twitternya. Selain itu, Niko juga menyinggung tentang ketentuan Flight Information Region atau FIR antara Indonesia dan Singapura. Menurut Niko, tidak masuk akal ketika harus melintasi negara sendiri namun harus meminta izin pada otoritas Singapura. Terbang di negara sendiri, tapi minta izin melintasi via Singapura, kata Niko. Kemudian, Niko bertanya, dengan bukti tersebut, apakah pantas bila Presiden Joko Widodo kembali menjabat menjadi presiden 3 periode? Begini ya, mau 3 periode seperti yang kalian buat. Itu kepala isinya tai ya, singgung Niko Silalahi. Diketahui, permasalahan mengenai minyak goreng hingga saat ini masih terus bergelut dengan harga dan kelangkaan yang terjadi. Padahal sebelumnya, Menteri Perdagangan sudah menjamin minyak goreng akan tersedia di pasar-pasar dengan harga yang terjangkau. Nyatanya, yang terjadi adalah minyak goreng semakin langka. Akibatnya antara lain, banyak UMKM yang usahanya mengandalkan minyak goreng, kini sudah banyak yang terpaksa harus beristirahat. Karena itu, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menyebut, pemerintah khususnya Menteri Perdagangan dinilai gagal mencukupi ketersediaan minyak goreng sebagaimana yang dibutuhkan masyarakat. Netizen pun angkat bicara. Apa yang dibilang Niko itu betul.
Kalian-kalian saja yang PA. Minyak goreng langka dan mahal, kalah sama Malaysia. Padahal Indonesia rajanya sawit.